Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Ciracas 3, Ibu Retnawati SPD. Yang saya hormati Bapak Yayan Dahlan, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Yang saya hormati Ibu Siti Hasima SPD, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul di ruang guru dalam rangka rencana tindak lanjut dari program PKG PJOK kelas 001 2024, yang dimana ini adalah satu syarat untuk memenuhi tugas dari PKG 2024, yang dimana di sini saya membuat rancangan pembelajaran berbasis proyek. Saya namakan rancangan proyeknya itu beraksi, beraktivitas senam irama kreasi. Saya akan mencoba memaparkan rancangan pelajaran berbasis proyek untuk komunitas belajar di SDN Ciracas 03. Sebelum dibuka untuk kegiatan hari ini, mohon kiranya Bapak Septo Ilan Bulatoro untuk membuka dengan doa. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Ciracas 03 Ibu Retnawati SPD, yang terhormat Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah Bapak Yayan Dahlan dan Ibu Siti Hasimah SPD, dan yang terhormat rekan-rekan guru maupun teman-teman PLP dari UHAMK. Mohon izin saya memimpin doa pembukaan kegiatan diseminasi PJOK yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari ini dan dipimpin langsung oleh Bapak Sulaiman SPD. Untuk doa saya akan pimpin dengan agama Islam bagi Bapak dan Ibu yang beragama lain agar dapat menyesuaikan dengan agamanya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalahikal karim wa azim sultani. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Septo yang sudah membuka dengan mengawali doa. Semoga apa yang kita harapkan berjalan lancar sesuai dengan rencana kita. Selanjutnya sambutan kepada Ibu Kepala Sekolah SD Ciracas 03 untuk memberikan arahan di dalam diseminasi PKG PJOK. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Yayan Dahlan selaku Wakil Bidang Kurikulum, serta Ibu Siti Hasimah Wakil Bidang Kesiswaan, Bapak Ibu guru yang saya hormati, serta Bapak Sulaiman
dalam hal ini merupakan bicara pada kegiatan hari ini. Hari ini kita kumpul dalam rangka kegiatan komunitas belajar SD Ciracas 03, yaitu ada kegiatan yang akan dilakukan kelanjutan dari yang dilakukan oleh Pak Leman, yaitu PKG PJOK. Kegiatan ini adalah rancangan tindak lanjut dari PKG PJOK tahun 2024 tentang rancangan pembelajaran beraksi. Judulnya di sini rancangan pembelajaran berbasis proyek beraksi. Beraksi. Beda. Emang kalau anak muda ya, kalau anak muda gitu beraksi. Kalau yang sepuh kayak saya udah nggak pantas lagi beraksi. Beraksi ini singkatan, singkatan beraktivitas senam irama kreasi. Mari Bapak Ibu kita sama-sama dengarkan apa yang dipaparkan oleh Bapak Sulaiman SPD agar kita menjadi lebih paham dan bisa terus ikut dalam pembelajaran PJOK ini agar lebih hidup lagi nantinya. Selamat mengikuti diseminasi yang akan dilaksanakan oleh Pak Leman. Mudah-mudahan kita menjadi lebih paham dan juga untuk kedepannya PKG PJOK ini bisa lebih semangat lagi dalam pembelajaran di Ciracas 03 khususnya dan Kecamatan Ciracas pada umumnya. Itu saja yang ingin saya sampaikan dan sekali lagi semangat untuk melaksanakan kegiatan hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas sambutannya. Mohon izin kita lanjut Bu ya. Ya teman-teman langsung aja. Relax saja, nggak usah tegang. Relax saja karena hari ini hanya saya akan menjabarkan rancangan dari berbasis proyek, yaitu beraksi, beraktivitas senam irama kreasi. Jadi kenapa saya ambil beraksi ini? Latar belakangan diawali bahwa guru meyakini bahwa pembelajaran berbasis proyek mampu menginspirasi dan memotivasi murid yang pasif. Jadi kalau siswanya diam, kita motivasi nih supaya mau bergerak. Membuat proses belajar jadi lebih menyenangkan, membangun kembali komunitas dan membangun berbagai keterampilan yang bermanfaat tidak hanya dalam konteks olahraga tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Permasalahan awal kegiatan bersama di hari Selasa. Kita sering lakukan di Selasa, mulai dari kelas rendah, dari yang laki-laki maupun yang perempuan. Pada umumnya kesulitan kita gerakan senam. Nah, oleh karena itu saya coba paparkan tentang kegiatan ini, Solusinya memberikan pembelajaran berbasis proyek yang ditujukan ke kelas 6. Saya utama di kelas 6 dulu, kelas tinggi. Karena biasanya kalau kelas 6 itu untuk pembelajaran geraknya agak lebih cepat dibandingkan kelas yang rendah. Jadi mereka mengkreasikan gerakan kelas 6 mudah untuk diikuti dengan menggunakan lagu-lagu yang mereka sukai. Jadi saya kemarin sudah diskusi dengan anak-anak kelas 6. Lagunya adalah lagu daerah supaya ada karakteristik untuk mencintai, punya rasa nasionalis yang tinggi terhadap daerah yang ada di Indonesia. Itu saya seperti itu. Nah, program DAX ini mendorong pembinaan murid di mana ada pilihan, choice. Jadi siswa ini diberikan kesempatan untuk memilih lagu yang dia sukai. Tapi ada batasannya. Tidak boleh lagu barat, tidak boleh lagu pop, tapi harus lagu-lagu daerah. Karena sesuai dengan kita profil Pancasila. Di situ saya tanamkan hal itu. Lanjutnya suara, melibatkan murid dalam menyampaikan ide, program, melibatkan murid dalam melaksanakan dan evaluasi program dan kepemilikan atau ownership, merasa punya hak untuk menciptakan kreasi irama. Jadi guru tidak harus sekarang memberikan komando, kamu harus gerakan ini. Jadi mereka coba untuk mengapresiasi gerakan tersendiri, gitu. Kita yakini bahwa anak-anak kita
mampu pada dasarnya untuk membuat kreasi senam itu sendiri. Lanjut Ibu Sekretari. Tujuan program tersebut, satu, memfasilitasi atau menjadi wadah untuk menyalurkan ide murid terkait keterampilan dan mewujudkan sikap disiplin, tanggung jawab dan kreatif. Dua, siswa mampu menciptakan gerakan dengan kreasi sendiri dengan irama musik. Yang ketiga, siswa mampu bekerjasama dalam kelompok untuk menciptakan koreografi senam, dan ini sesuai dengan visi sekolah itu terwujudnya multidisiplin kompeten sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi saya bikin per kelompok setiap kelas. Tadi saya coba kelas 6 ada 31 siswa, itu saya bikin ada 6 kelompok. Putri-putri, putra-putra. Kenapa saya nggak campur? Saya pengen lihat seberapa jauh ketertarikan daripada siswa laki-laki tentang senam kreasi ini. Ya, lanjut. Capaian, langkah-langkah dan hasil diharapkan untuk setiap tujuan. Ada planning atau rencana, melakukan diskusi dengan stakeholder, yaitu pimpinan kita, Ibu Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, bidang kurikulum dan kesiswaan. Lanjut, rekan sejawat, yaitu teman-teman Bapak Ibu guru yang di sini, dan komunitas belajar di SDN Jasa 3 tentang program beraksi ini. Lanjutnya organizing, menentukan kelompok tanpa ada eksklusivitas dalam anggota kelompok, merencanakan lini masa proyek. Jadi saya tidak menentukan kelompok yang baik atau yang bagus atau yang paling bagus. Saya random semuanya. Jadi saya tanpa pilih siswa yang mana, harus sama rata. Jadi itu disebut persamaan gender, tidak ada perbedaan gender. Lanjut proses. Murid melaksanakan proyek dengan bimbingan guru PJK dan guru kelas selama rentang waktu 4 minggu. Jadi saya kasih waktu 4 minggu untuk melaksanakan kegiatan ini. Jadi minggu pertama mereka adaptasi, minggu kedua mereka mencari koreografi sambil berlatih, nanti minggu keempatnya mereka tampilkan seperti itu. Lanjut produk berupa video yang akan dipublikasikan di channel YouTube, Instagram, dan TikTok, serta desain melalui grup kelas. Karena sekarang sudah zaman era digital, murid-murid paham bahwa mengekspresikan suatu aktif kreativitas bisa melalui channel-channel ini, Bu. Lanjut, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Yang pertama, program kegiatan project based learning yang berbasis dengan guru kelas di KBS. KBS adalah komunitas belajar sekolah kayak kita. Kombelnya kita adalah komunitas belajar SDN Jasa 3. Lanjut, skala program. Program ini dapat diikuti oleh siswa kelas 6. Saya merujuk pada kelas 6 dulu, karena sebagai pilot project untuk menjatuhkan untuk kelas rendah. Terus identifikasi KBS. Program ini melibatkan guru kelas 6, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, siswa, komunitas belajar sekolah, komunitas sekolah, dan orang tua siswa. Jadi orang tua siswa nanti akan terlibat untuk kegiatan ini. Apa contohnya? Mereka mungkin menyiapkan tempat, mungkin menyiapkan semacam media-media dibutuhkan untuk siswa gitu. Terus pengaturan program ini dimulai, rencana saya tahun depan 7 Januari. Kenapa 7 Januari? Karena kalau saya tinggal sekarang itu 4 minggu terganggu dengan kegiatan asesmen sekolah. Jadi agak terhambat. Rencana Januari setelah masuk kita mulai program ini, seperti itu. Ya, lanjut. Ya, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah, sumber daya yang ada di sekolah sangat mendukung tersegalanya program beraksi. Modal manusia, kepala sekolah, komputer, untuk dulu karyawan sekolah, murid lengkap kita. Lanjut, terusnya modal sosial, ada komite sekolah, warga masyarakat sangat terlibat dalam kegiatan sekolah. Terus lingkungan, modal lingkungan alam, alhamdulillah lingkungan kita nyaman, bersih ya, karena banyak pohon, banyak lapangan luas, jadi bisa kita manfaatkan. Terus modal agama dan budaya sopan santun, sehingga murid memiliki karakter baik. Kita selalu mengarahkan ke setiap siswa untuk bagaimana belajar tentang sopan santun. Ada juga kondisi di sekolah seperti lapangan, taman kelas bersih dan terawat. Alhamdulillah semua yang ada dalam modal ini kita punya semua. Ya, lanjut Bu. Nah, ini rencana evaluasi. Komunitas belajar sekolah memfasilitasi peserta didik untuk memberikan bimbingan ketika mengalami kesulitan, sehingga materi dapat dipahami dengan baik, memberikan kesempatan untuk bertanya dan menjawab dalam sesi diskusi ataupun dalam grup WhatsApp. Jadi kalau siswa tidak paham, jadi kita bisa jawab dengan
lewat WhatsApp atau secara langsung. Pak, Bu, gerakannya seperti apa atau gimana. Jadi kita bisa mengarahkan seperti itu. Terus untuk siswanya observasi langsung oleh guru PJOK dan guru kelas selama sesi latihan. Mungkin saya akan berkolaborasi dengan guru kelas 6 untuk kegiatan observasi ini. Diskusi kelompok secara berkala untuk mengidentifikasi kendala dan memberikan umpan balik di dalam grup WhatsApp. Menyusun laporan evaluasi yang mencakup analisis hasil penilaian umpan balik dari siswa, guru, dan orang tua serta rekomendasi untuk perbaikan program di masa depan. Jadi setelah kita laksanakan programnya, bagaimana nih? Apakah bagus atau kurang atau bagaimana? Itu nanti kita akan adanya evaluasi. Ya, ini kemungkinan tantangan. Bila dilihat dari kemungkinan tantangan yang dihadapi, maka proyek beraksi dihadapkan pada beberapa tantangan. Setiap kegiatan pasti ada tantangan pasti. Yang pertama, sulitnya mengkoordinasi gerakan dan menjaga kekompakan dalam kelompok, terutama pada siswa yang kurang pengalaman dalam kerja tim. Di dalam satu tim itu pasti ada satu atau dua yang kadang-kadang tidak bisa menyatu dengan kelompok lainnya. Itu tantangan. Tapi solusinya melakukan latihan kerjasama tim secara rutin dan memberikan tugas kelompok yang mendorong kolaborasi. Jadi kalau sering kita berlatih terus-menerus, kekompakan itu akan ada. Yang satu akan pasti ikut yang rame-rame seperti itu, Ibu. Terus satu lagi, kurangnya partisipasi dan dukungan dari orang tua dapat mempengaruhi motivasi dan partisipasi dalam siswa dalam program. Solusinya melibatkan orang tua secara aktif melalui komunikasi rutin tentang perkembangan anak dan pentingnya dukungan mereka. Jadi di sini kita selalu komunikasi dengan orang tua untuk kegiatan ini, selalu menanyakan, bagaimana Bu, anak-anak berlatihnya bagaimana? Sering ada komunikasi seperti itu. Ya lanjut, ini nanti dokumentasi ini setelah kita kumpul ini akan saya sematkan di dalam materi saya. Ya, ini nanti ada daftar hadir, ada notulen. Baik, terima kasih. Itulah pemaparan hari ini. Mungkin dari teman-teman yang ingin bertanya silakan tentang kegiatan dari rancang belajar berdasar proyek atau beraksi yang insya Allah akan dimulai dari awal Januari tahun 2005. Mungkin ada teman-teman yang bertanya, dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Sulaiman, saya ingin menanyakan perihal teknis dalam kegiatan rancangan senam irama berkreasi, artinya senam yang akan diiringi oleh musik anak-anak itu berarti lagu-lagu daerah, betul ya? Dan untuk batasan waktu berapa lama per tim, apakah dia boleh 10 menit atau 15 menit atau boleh sesuai dengan, kadang musik itu irama lagu ada yang sampai 10, ada yang 12 gitu. Jadi supaya memudahkan anak-anak ini untuk mencari lagu-lagu yang memang sesuai dengan durasi waktu, agar tidak membuat nanti rangkaian kegiatan acara yang kita buat menjadi overtime gitu. Terima kasih, mungkin itu yang saya tanyakan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Septo atas pertanyaannya. Ya. Jadi begini Pak Septo dan teman-teman semua, itu memang di dalam beraksi ini saya memberi batasan waktu itu lagu adalah 5 menit. Karena kita bicara terkadang lebih dari 5, kadang takut bermasalah dengan dia punya software handphone. Jadi gak semua rata-rata handphone kan bisa bertahan sampai 10 atau 15 menit. Makanya saya bilang ke peserta didik, coba cari lagu yang agak pendek, jangan terlalu panjang, dan gerakannya yang sederhana, yang tidak terlalu sulit. Seperti itu. Makanya nanti saya akan coba observasi kembali, apakah di dalam pencarian musik itu, apakah durasinya ada yang 5 menit atau 10 menit. Nanti kita akan ada namanya evaluasi kembali itu seperti itu. Tapi untuk saat ini
Saya instruksikan ke peserta didik yang akan menjalankan beraksi ini paling lama 5 menit, maksimal 5 menit. Tapi tidak untuk kemungkinan kalau ada lebih tidak masalah. Tapi yang penting dia punya perangkat mendukung untuk itu, tidak masalah peserta. Saya rasa itu aja peserta untuk teknis. Terima kasih. Ya mungkin teman-teman ada pertanyaan lagi, dipersilakan. Ya, Bu Eva. Ya, Paleman saya mau nanya aja. Apakah nanti waktu penilaian itu senam kreasi ya yang diciptakan anak dapat dihubungkan dalam untuk Paleman untuk mencari nilai ujian praktik PJOK kelas 6? Gitu. Maksudnya ada hubungannya tidak? Gitu ya. Ini pertanyaan yang begitu menarik buat saya. Terima kasih Bu Eva. Ya. Jadi pada dasarnya sebenarnya dengan adanya program ini sebenarnya saya secara diam-diam ingin menggali potensi mereka. Karena saya perhatikan beberapa kali kita mengadakan senam, saya lihat mereka kurang semangat. Makanya saya coba mereka. Mungkin dengan adanya kegiatan ini mereka punya kreativitas sendiri. Memang rencananya ke arah ke sana. Nanti ini akan mendukung untuk ujian praktek sekolah. Jadi saya ingin mereka bisa menciptakan koreografi sendiri dari gerakan senam itu sendiri, dan mereka nanti punya punya kepuasan sendiri bahwa saya bisa menciptakan gerakan senam itu, apalagi sampai diupload ke YouTube dan bisa dipublish dan orang bisa melihat semua. Itu tujuan dari kita, karena bagaimanapun ini kan menarik juga untuk komunitas belajar kita gitu. Karena belum ada sih di komunitas Ciracas yang membuat program ini. Mudah-mudahan kalau ini terlaksana, mungkin kita yang pertama. Seperti itu, Beva. Terima kasih. Mungkin ada lagi teman-teman? Satu pertanyaan kembali. Silakan Pak Wakil Mas Kalau. Terima kasih Pak Leman. Untuk menghangatkan suasana aja sampai sini siapa? Kalau nggak rusuh kan. Jadi saya ingin menggarisbawahi apa yang dilakukan Pak Leman ini kan mungkin dasarnya bentuk atau upaya untuk untuk menyelesaikan permasalahan di siswa. Kenapa sih siswa itu tidak tertarik atau kurang tertarik gitu ya. Yang pada akhirnya Pak Leman membuat rancangan pembelajaran berbasis proyek ya, dengan harapan memberikan dampak gitu ya. Sebenarnya kan tidak hanya di PJOK aja, ketika saya juga sebagai guru kelas juga harusnya seperti itu gitu. Mudah-mudahan lebih luas lagi apa yang Pak Leman rancang dan diaplikasikan dan mempunyai dampak itu akan bisa digunakan mungkin sama guru-guru PJOK lainnya. Makanya Pak Leman mengadakan diseminasi. Pertanyaan saya, sejauh ini apa yang sudah dilakukan Pak Leman, apa yang sudah dirancang Pak Leman ya, dimulai dari modul dan sampai ke prakteknya, apakah sudah terlihat dampaknya dari apa yang sudah Pak Leman lakukan, baik dari anak-anak antusias, lebih tertarik, motivasinya naik gitu kan, dan mungkin bahkan nanti ketika Pak Leman ngambil nilai mungkin ya akan berbeda, ada peningkatan lah, harapannya seperti itu. Apakah ada dampaknya gitu dari apa yang Pak Leman lakukan? Kasih. Terima kasih Pak Yan. Pertanyaannya cukup padat ya. Jadi gini Pak, memang di awal saya juga punya perasaan punya rasa pesimis. Tapi tadi saya coba, sebenarnya dari kemarin sudah saya coba survei ya. Saya tanyakan kepada peserta didik, saya kelompokkan mereka. Awal mereka juga kaget, Pak, kan yang biasa kita lakukan sama beda. Kalau itu kan senam yang sudah dibuat. Tapi Pak Leman ingin kamu buat senam hasil kreasi sendiri, koreografi sendiri. Pak Leman kasih kebebasan. Maka saya di sini, saya selalu menyamakan gender, tidak membeda-bedakan. Jadi saya yang lalu kan putra sama putri digabung. Coba saya mau lihat putra dan putri dipisah. Karena kadang-kadang kalau putranya digabung sama putri itu terlalu tergantung. Tapi setelah saya kasih mereka edukasi, saya kasih informasi yang sesuai dengan rancangan saya, mereka tertarik. Saya kasih waktu 4 minggu. Dia bilang, di mana Pak bebas? Bebas.
Yang penting kamu melakukan kegiatan ini atas izin orang tua. Karena ini adalah tugas karya kamu untuk di kelas 6 nanti. Kenapa saya bikin ini Pak? Salah satunya, jika terjadi contoh misalkan dalam kegiatan ujian praktek kita mengalami mungkin ada hujan atau terbentur dengan waktu ini, kita udah punya dokumen ini. Itu mempermudah saya sebagai guru PJOK di kelas 6. Tapi alhamdulillah mereka tadi pas saya bilang mereka sudah, kita lagu ini sudah beberapa kelompok sudah mencari. Saya ondel-ondel dong. Saya lagu ini. Saya bilang silakan, bebas buat kamu. Yang penting kamu harus merancang itu. Pertama ada pembukaan, ada sambutan dari kelompok kamu, ada awalan, pemanasan, inti, penutup, seperti itu. Dan saya mau lihat siapa setelah nanti kamu buat ini, saya akan pertontonkan di kelas kamu mana yang aktif, mana yang tidak. Jadi dari bahasa saya seperti itu, kesepakatan itu, mereka bilang, oke Pak, siap. Kalau satu bulan atau 4 minggu kita siap. Alhamdulillah itu Pak ya. Saya bilang, karena selama ini saya lihat kamu tuh gerakannya males. Saya coba kasih formula ini ke anak-anak semua. Tapi alhamdulillah mereka antusias. Saya mau lihat, karena saya nanti di minggu kedua akan saya observasi kembali sampai di mana kegiatan mereka. Jadi saya nggak lepas bayang. Hari ini saya kasih, saya diam sebulan saya baru bilang enggak. Setiap minggu saya tanya sampai mana gerakannya. Saya bilang sama mereka, gerakan nggak perlu banyak, 10 gerakan atau 8, tapi punya semangat tinggi. Saya kasih tahu gitu. Tapi alhamdulillah ini kan sekarang Pak ya, dari kegiatan ini saya coba menarik siswa yang malas olahraga. Tadi kita lihat kan yang senam bisa dihitung, kadang-kadang yang cuma bikin rame begitu. Nah kita coba nanti mereka untuk antusias. Karena nanti Ibu izin kegiatan ini akan kita tampilkan. Mungkin kalau ada P5 kita tampilkan untuk yang tim terbaik. Karena saya bilang siapapun yang bikin ini akan diberikan surprise atau dikasihkan seperti rewards untuk mereka atau hadiah. Jadi ada itunya. Jadi mereka juga punya semangat untuk membuat itu. Satu itu, kedua nanti kalau ada kegiatan perlombaan senam antar provinsi atau nasional, kalian bisa berangkat. Sebenarnya sekalian saya mencari scouting, mencari bibit-bibit mana yang bisa untuk ke depan. Itu aja Pak ya dari saya. Terima kasih. Ya teman-teman, apakah cukup atau ada yang bertanya lagi? Cukup. Ya. Terima kasih teman-teman atas waktunya hari ini. Mohon maaf saya mengganggu istirahatnya yang tadi harus makan siang, tapi saya pakai untuk pemaparan diseminasi rancangan belajar berbasis proyek. Kalau memang dicukupkan, saya pribadi mengucapkan terima kasih. Apabila ada kata yang salah atau perbuatan yang salah, mohon dimohon pintu maaf yang sebelas-belasnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Coba Ibu yang terakhir, layar terakhir. Ya, saya ucapkan terima kasih. Saya ada pepatah sedikit, datang bersama adalah awal, tetap bersama adalah kemajuan, dan bekerja sama adalah kesuksesan. Saya butuh dukungan teman-teman semua. Terima kasih.